Ya pemirsa, di balik kemajuan teknologi yang melesat bagi anak panah, terselip kegelisahan baru di dunia pendidikan. DPR menyebut 87% pelajar menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam mengerjakan tugas. Kekhawatiran muncul, mampukah kreativitas bernalar terus tumbuh di tengah generasi yang menggantungkan? Di mana generasi yang menggantungkan? Pelajar kita di Indonesia ini 87% sudah menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi kalau tugas-tugas yang diberikan itu terlalu dangkal, itu memang AI bisa mengerjakan lebih cepat. Namanya AI itu tidak akan menggantikan manusia, tapi ya manusia yang tidak pakai AI nanti akan dikalahkan sama manusia yang pakai AI. Laporan World Economic Forum tahun 2024 mencatat, Indonesia sebagai salah satu negara dengan adopsi AI tertinggi di sektor pendidikan se-Asia Tenggara. Data yang mengusik kesadaran ini pun mencuat saat rapat bersama DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Digital di Gedung Senayan. Tentang peranan artificial intelligence. Artificial intelligence, ternyata pelajar kita di Indonesia ini 87% sudah menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Ini lagi yang saya bilang tadi, ketahanan nasional bangsa Indonesia. Jangan-jangan anak-anak kita 5-10 tahun ke depan itu nggak ada lagi yang bisa kreatif. Karena sudah menggantungkan harapannya kepada AI. Nah, bagi Indonesia belum ada aturan apapun penggunaan AI. Maka itu saya melihat kita dari DPR atau pemerintah harus bergerak cepat untuk membuat aturan ini. Kenapa? Karena AI ini akan terus berkembang, akan terus berevolusi, dan kita tidak bisa melihat ujungnya sampai mana. Tapi yang pasti ini akan terus digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Maka itu bila kita tidak memiliki aturan yang tegas, kita akan ketinggalan dan akan terus diberdayakan oleh pihak luar. Pemerintah tidak menutup mata, Wakil Presiden RI menegaskan bahwa teknologi AI dan coding akan segera menjadi bagian dari kurikulum. Beberapa hari lalu kita ratas bertemu dengan Pak Menteri Pendidikan juga. Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga. Namanya AI itu tidak akan menggantikan manusia, tapi ya manusia yang tidak pakai AI nanti akan dikalahkan sama manusia yang pakai AI. Tidak hanya kurikulum, pemerintah juga akan membuat panduan perkembangan AI. Dan untuk AI saat ini pada prinsipnya kita tengah melakukan atau meminta izin prakarsa kepada Sesnek untuk mengeluarkan AI roadmap. Karena untuk menjadi panduan bagaimana pengembangan AI ke depan. AI bab guru kedua, benarkah ini kemajuan atau hanya kenyamanan yang dibungkus kecanggihan? Dengan perkembangan teknologi yang cukup tinggi, saat ini muncullah AI ataupun Artificial Intelligence yang dimana AI ini sangat membantu tugas masyarakat sehari-hari, khususnya seperti di lingkungan sekolah. Saat ini banyak siswa yang menggunakan AI untuk tugas sekolah masing-masing, yang dimana dengan menggunakan AI banyak yang mengatakan seperti anggota DPR dengan adanya AI di lingkungan sekolah akan mengurangi kreativitas siswa nantinya. Lantas bagaimana dengan kebijakan AI di lingkungan sekolah ini? Menurut saya karena AI sangat membantu, terutama memang banyak yang orang tinggal make doang AI jadi nggak kreatif. Tapi bagi saya AI itu memang sangat membantu saya. Bukan berarti saya tidak kreatif, malah jadi AI itu sebagai yang membantu saya buat saya agar lebih kreatif lagi. Begitu sih. Dari yang saya lihat teman-teman saya sih pada pakai AI. Tapi kalau saya sendiri pakai AI untuk misal ada pelajaran yang saya nggak gitu ngerti dan saya tuh bingung banget gitu dan butuh waktu lama buat memprosesnya. Jadi saya minta bantuan AI buat dipermudah gitu bahasanya.
Perkembangan teknologi AI merupakan fenomena yang tidak terhindarkan. Sorotan tidak melulu pada siswa, di tengah banjir teknologi yang dibutuhkan adalah perubahan mindset para pendidik. Jadi yang perlu dibenahi itu bukan siswa atau mahasiswanya, tapi sistem pembelajarannya, pendekatan pembelajaran atau cara guru atau pendidik atau dosen dalam penilaian, evaluasi ya ke peserta didik. Jadi kalau tugas-tugas yang diberikan itu terlalu dangkal, misalnya hanya sebutkan definisi dari intoleransi atau demokrasi begitu ya, soal-soal hafalan, itu memang AI bisa mengerjakan lebih cepat. Jadi memang perlu pendekatan yang lebih adaptif begitu ya. Nah kemudian juga perlu diseimbangkan dengan forum yang aktif di ruang kelas. Jadi daripada hanya memberikan tugas, essay di rumah, di ruang kelas itu harus diuji ulang. Misalnya anak diminta untuk presentasi, kemudian teman kelas bisa mengajukan pertanyaan, jadi di-challenge atau mempertanyakan atau mendebat. Nah dari situ skill yang dibutuhkan di dunia kerja zaman sekarang malah lebih bisa didapatkan kan. Perkembangan teknologi tidak dapat dihindarkan, namun hanya manusia yang mampu melahirkan nalar dan nurani. Lalu, siapkah kini para pendidik menghadapi gebrakan kurikulum baru? Karena coding dan kecerdasan artificial sudah masuk kurikulum, maka pemerintah dalam hal ini Kemendikbudrismen mengadakan pelatihan untuk guru TIK sementara. Nah, guru TIK masih masuk sekolah diundang untuk mengadakan pelatihan bagaimana siasat cara penggunaan AI di sekolah. Maka tadi dengan kurikulum, dengan pelatihan, ya pelan-pelan saya pikir kebermanfaatan itu akan sangat luar biasa untuk menunjang pembelajaran. Tentunya pemerintah sudah mengkaji lebih baik ya agar pemanfaatan itu juga dapat dipakai untuk kecerdasan kemajuan pendidikan Indonesia. AI adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi jembatan menuju kemajuan, tapi juga jurang yang menelan kemampuan nalar. Teknologi memang mengubah cara belajar, namun hanya manusia yang mampu memilih bagaimana ia belajar. Bukan sekadar cerdas, namun bernalar dan berjiwa.